Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika diizinkan untuk makan, tanpa menunggu waktu masaknya. Tetapi apabila kamu diundang, maka masuklah. Dan apabila kamu telah selesai makan, maka keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti Nabi, tetapi ia malu kepadamu. Dan Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Surah Al-Ahzab ayat 53. Ayat ini menegur perilaku yang tampak sepele namun memiliki implikasi etika yang dalam. Ketidaksadaran akan batas. Orang-orang datang, masuk, menunggu makan, lalu tetap tinggal setelah keperluan selesai. Seolah-olah ruang pribadi Nabi adalah ruang publik yang bebas digunakan. Mungkin tak ada niat jahat yang eksplisit, tetapi ada penghinaan yang langsung. Namun ketidaksensitifan terhadap kenyamanan orang lain dapat menjadi bentuk pelanggaran yang halus. Wahyu menamai dampaknya dengan jelas, itu menyakiti Nabi. Menariknya, Nabi sendiri tidak menegur secara langsung karena kelembutan dan rasa malu beliau. Disinilah wahyu hadir sebagai penjaga adab. Kebaikan hati seorang pemimpin tidak boleh dimanfaatkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpekaan pengikut. Ayat ini mengajarkan bahwa izin bukan sekadar formalitas masuk, tetapi juga batas durasi dan tujuan. Diundang bukan berarti bebas menetap. Kehadiran yang baik adalah yang tahu kapan datang dan kapan pergi. Larangan menunggu makanan matang menunjukkan satu bentuk ketidaksantunan yang sering tak disadari. Memaksakan kehadiran sebelum tuan rumah siap. Kehadiran yang terlalu dini dapat sama tidak nyamannya dengan kehadiran yang terlalu lama. Perintah untuk segera keluar setelah selesai menegaskan bahwa ruang pribadi tetap harus dihormati. Apalagi seorang figur suci. Kedekatan emosional atau status sosial tidak menghapus hak privasi seseorang. Ayat ini juga membongkar asumsi bahwa kesantunan cukup dengan kata-kata halus. Seseorang dapat berbicara sopan, namun tetap melanggar batas melalui perilakunya. Adab sejati mencakup kepekaan terhadap situasi, waktu, dan kebutuhan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, pesan ini melampaui rumah Nabi. Ia menyentuh seluruh etika bertamu dan berinteraksi. Tidak memanfaatkan keramahan, tidak menempatkan tuan rumah dalam posisi tidak nyaman, dan tidak menganggap akses sebagai hak permanen. Di dunia modern, bentuk pelanggaran batas menjadi lebih beragam. Ia dapat muncul dalam komunikasi digital, permintaan waktu yang berlebihan, atau kehadiran yang tidak mempertimbangkan kesibukan dan ruang pribadi orang lain. Prinsipnya tetap sama, kedekatan tidak menghapus batas. Ayat ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada Nabi bukan hanya dalam keyakinan, tetapi dalam perilaku konkret yang menjaga kenyamanan beliau sebagai manusia, terutama sebagai pemimpin yang mulia. Spiritualitas tidak menghapus etika sosial, justru menuntutnya pada tingkat yang lebih tinggi. Penegasan bahwa Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran mengandung pesan penting. Menjaga perasaan orang tidak boleh mengorbankan prinsip. Pada akhirnya, adab terhadap ruang orang lain adalah cermin adab terhadap dirinya sebagai pribadi. Seseorang yang tahu batas menunjukkan kematangan emosional dan kerendahan hati. Ia hadir tanpa membebani, pergi tanpa meninggalkan ketidaknyamanan, dan memahami bahwa kehormatan bukan pada seberapa lama ia diterima, tetapi pada seberapa ringan kehadirannya dirasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.